Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisa Fitriani dengan NIM 2523096 dari kelas PTIK 1C. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan komputer. Komputer adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang diperlukan. Komputer juga berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer yang artinya menghitung. Komputer juga bisa kita artikan sebagai alat elektronik, bisa menerima input data, bisa mengolah data, bisa memberikan suatu informasi, menggunakan program yang ada pada memori komputer, bisa menyimpan data dan hasil proses pengolahan, kemudian bekerja dengan otomatis. Komputer juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 3. Yang pertama, input device, dan yang kedua, prosesor, dan yang ketiga, output device. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Komputer tentunya sudah banyak sekali mengalami perubahan yang dimulai dari generasi pertama hingga generasi sekarang ini. Tentunya terdapat banyak sekali perkembangan yang terjadi yang dapat kita lihat dari hardware maupun software. Sejarah perkembangan generasi pertama juga dapat dibilang sebagai generasi digital elektronik. Generasi ini diberi julukan yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dirancang pada tahun 1942. John Presper Aker memulai mengerjakan sistemnya pada tahun 1943 dan kira-kira penyelesaiannya pada tahun 1946. Ruangan yang cukup besar yang dibutuhkan pada program ini. Berbeda dengan generasi kedua. Sejarah perkembangan generasi kedua, salah satu penemuan yang terpentingnya yaitu transistor. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan memulai membuat generasi kedua pada komputer ini. Para peneliti memperkecil bentuk komputer bertujuan untuk mempermudah pengoperasiannya. Selanjutnya, sejarah perkembangan generasi ketiga. Pada generasi ini dikatakan perkembangannya cukup pesat karena para ilmuwan mencari cara untuk mengatasi masalah yang dialami para pengguna komputer pada tahun 1970-an. Jack Billy, seorang ilmuwan yang mencoba melakukan penelitian. Akhirnya ia menciptakan sebuah komponen yang kecanggihannya melebihi transistor, yang disebut Integrated Circuit atau IC. Selanjutnya, sejarah komputer generasi keempat. Tidak banyak perubahan yang dibawa oleh perkembangan komputer. Generasi ini merupakan update yang dibawa dari generasi ketiga. Pada generasi ini, IC yang dibuat jauh lebih kompleks dan rumit. Sedangkan sejarah komputer generasi kelima banyak sekali mengalami pengembangan yang terjadi. Misalnya muncul perusahaan seperti Microsoft dan Intel yang jadi pionir pengembangan hardware maupun software. Selanjutnya, pengolahan data elektronik. Yang pertama, data dan informasi. Data dapat kita artikan sebagai bentuk bahan keterangan mengenai kejadian-kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan ke dalam bentuk sekelompok tertentu yang menunjukkan tindakan atau hal, jumlah, dan tidak acak. Data juga dapat berupa tulisan, angka, maupun simbol dari suatu objek yang diamati. Sedangkan informasi adalah satu atau lebih data yang telah dilakukan proses pengolahan menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya. Yang kedua, pengolahan data elektronik. Pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing atau EDP merupakan pengolahan data yang dilakukan menggunakan perangkat komputer. Pengolahan data elektronik adalah suatu proses manipulasi data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat berupa informasi menggunakan suatu perangkat elektronik, yaitu perangkat komputer. Pengolahan data elektronik memiliki suatu siklus yang terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu input, processing, dan output.
Selanjutnya, fungsi sistem komputer yang bisa dipahami yaitu menginput data. Merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Baiklah, yang ketiga, menghasilkan sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Yang keempat, menyimpan sebuah data yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer nantinya. Juga bisa digunakan dalam waktu tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun, yaitu hardware, software, dan brainware. Materi yang pertama tentang komponen hardware. Biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yang merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Baiklah, yang kedua, komponen software atau perangkat lunak, yang merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Melalui software, komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu brainware, yang merupakan orang yang melaksanakan atau orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Baiklah, materi selanjutnya bab 2 yaitu hardware. Bagian pertama yaitu peralatan input. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah, guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk memasukkan data dan dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Peralatan input yang biasa digunakan yaitu mouse, keyboard, scanner, joystick, touchscreen, smartphone, camdic, webcam, dan yang lain-lain. Kemudian yang bagian kedua yaitu peralatan output. Output mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Output menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Alat yang digunakan pada output adalah monitor, speaker, printer, dan proyektor. Baiklah, bagian ketiga yaitu peralatan proses. Peralatan proses adalah kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input dan diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer. Adapun peralatan proses yang sering kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data perangkat lunak. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU, yang merupakan bagian dari CPU, yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Yang ketiga, register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang keempat, VGA adalah perangkat keras komputer
yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. Dan yang kelima, sound card adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan data analog dan digital. Baiklah, bagian yang keempat yaitu peralatan komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu kepada satu orang maupun banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga menghasilkan informasi. Adapun peralatan input yang sering kita gunakan adalah modem, hub, network card, WAP, wireless modem. Baiklah, materi selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu software. Bagian pertama, software sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai jurik untuk program komputer. Fungsi dasar sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara pengguna dengan perangkat keras sistem. Secara umum, fungsi dasar dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sistem operasi sebagai koordinator, kedua sebagai pengawal, ketiga sebagai penjaga gerbang, keempat sebagai pengoptimal, kelima sebagai akuntan, dan keenam sebagai server. Kemudian, sistem operasi komputer memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan, yaitu memberikan berbagai informasi, di mana informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan hardware. Yang kedua, melaksanakan bermacam-macam tugas untuk pengolahan serta pengendalian terhadap sumber daya yang terdapat pada sebuah proses, yaitu yang pertama, multiprocessing, yang merupakan pemrosesan dan penggunaan satu program secara serentak lebih dari satu CPU. Dan yang kedua, sharing, memakai satu sistem komputer yang sama dipakai pada banyak pengguna. Dan yang ketiga, multi-reading, melakukan proses aktivitas pada bentuk yang sama dengan sebuah multitasking namun pada sebuah aplikasi yang tunggal. Yang keempat, network dan scalability, merupakan upaya komputer dalam mengendalikan dan meningkatkan kewaspadaan serta keamanan jumlah pengguna, juga memperluas layanan. Dan yang kelima, multitasking, melakukan berbagai macam tugas serta secara serentak, aplikasi yang berbeda maupun yang sama. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu direktur data dan pengolahan file, memastikan seluruh file tersedia apabila diperlukan, serta mengamankannya dari pengguna yang tidak memiliki akses. Yang keempat, menyediakan berbagai user interface atau antarmuka atau yang berupa pertama, antarmuka unit grafik atau lebih dikenal sebagai graphical user interface, dan yang kedua, menu dan juga kombinasi icon untuk melakukan serta juga menerima instruksi. Dan yang ketiga, melakukan instruksi command based user interface dalam bentuk teks. Dan yang keempat, mengarahkan menu driven. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Seluruh sistem operasi yang baik diharuskan mempunyai layanan berupa I/O, eksekusi program, deteksi kesalahan, komunikasi, dan juga memanipulasi sistem file. Fungsi lain dari layanan sistem operasi juga menyediakan efisiensi kepada pengguna seperti proteksi, yaitu memberikan jaminan hak akses ke sumber daya yang dikendalikan yang memiliki arti bahwa akses pengguna tersebut ke sistem dapat menjadi terkendali. Yang kedua, accounting, yaitu melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pengguna dan juga apa yang dilakukan pengguna dalam pemakaian sumber daya. Dan yang ketiga, resource allocator, yaitu melakukan alokasi terhadap sumber daya kepada beberapa pengguna atau pekerjaan yang tengah berjalan pada saat bersamaan. Pada sebuah sistem operasi yang baik memiliki layanan yaitu deteksi kesalahan, komunikasi,
mampu memanipulasi data, eksekusi program, operasi I/O. Kemudian, komponen sistem operasi terdapat 3 elemen dasar yang dapat membangun suatu perancangan sebuah sistem operasi pada umumnya. Komponen tersebut bisa disebut juga dengan modular. Hal itu dikarenakan ia mempunyai fungsi yang berbeda dan bisa dikembangkan dengan cara terpisah-pisah. Bagian-bagian tersebut yaitu UI atau User Interface, yang kedua Sistem Management File, yang ketiga kernel. Suatu sistem operasi modern memiliki komponen seperti berikut. Yang pertama, manajemen proses. Proses yang merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU time, dan berkas-berkas. Yang kedua, manajemen memori utama memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan data yang dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Dan yang ketiga, manajemen secondary storage memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyaknya data. Contohnya dari secondary storage yaitu seperti disket, hard disk, dan lain sebagainya. Yang keempat, manajemen sistem I/O. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Komponen pada manajemen sistem I/O ini meliputi yang pertama spooling, yang kedua buffer, yang ketiga menyediakan driver, yang kemudian manajemen berkas merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Selanjutnya, sistem proteksi dapat mengacu suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Selanjutnya, jaringan sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan yang pertama, mempercepat komputasi. Yang kedua, peningkatan ketersediaan data. Yang ketiga, peningkatan kemampuan. Selanjutnya, command interpreter, yaitu suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari pengguna. Selanjutnya, klasifikasi sistem operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan skala arsitekturnya atau bit. Yang kedua, klasifikasi sistem operasi berdasarkan end user interface terbagi menjadi dua, yaitu command driven. Yang kedua graphical user interface atau GUI. Kemudian, klasifikasi sistem operasi berdasarkan pengguna terbagi menjadi tiga, yaitu single user single tasking, yang kedua single user multitasking, yang ketiga multi user multitasking. Kemudian klasifikasi sistem operasi berdasarkan pangsa pasar terbagi menjadi tiga, yaitu sistem operasi server atau network, yang kedua sistem operasi desktop, yang ketiga sistem operasi handler. Kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. Kemudian tingkat bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, yang kedua bahasa pemrograman tingkat menengah, dan yang ketiga bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian generasi bahasa pemrograman berkembang hingga saat ini menginjak generasi kelima. Generasi pertama atau disebut dengan machine language, bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Kemudian generasi kedua atau assembly language, pemrograman dengan bahasa assembly merupakan generasi kedua setelah generasi bahasa mesin. Bahasa
bahasa pemrograman assembly memiliki keyboard yang lebih kompleks daripada bahasa mesin, sehingga lebih mudah dimengerti oleh programmer. Yang ketiga, generasi ketiga, procedural programming. Pada generasi ini, mulai muncul bahasa pemrograman prosedural yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Kemudian, generasi keempat atau GL, Fourth Generation Language, adalah generasi bahasa query terstruktur. Sebenarnya merupakan bahasa pemrograman, namun penerapannya saat ini lebih banyak pada basis data atau database. Yang kelima, generasi kelima Programming Language Based Object. Generasi bahasa pemrograman yang kelima lebih menekankan pada aspek efisiensi dari penggunaan kembali modul-modul yang dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang menekankan aspek otomatisasi dalam setiap prosesnya. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk mencapai tugas-tugas tertentu. Kemudian, menggunakan kapasitas komputer secara langsung untuk tugas-tugas tertentu, dan digunakan untuk mengetik dokumen, memanipulasi foto, merancang rumah, grafik, dan angka. Baiklah, materi selanjutnya bab 4, pengantar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan perangkat keras. Kemudian, komponen jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Komponen hardware meliputi personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kemudian kabel, kemudian topologi jaringan. Komponen software terdiri dari sistem operasi jaringan, network adapter driver, protokol jaringan. Untuk komponen pembentuk jaringan, yaitu yang pertama, repeater, berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Yang kedua, hub, tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal, sehingga bila salah satu port sibuk, maka port yang lain harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Yang ketiga, bridge, yang berfungsi seperti repeater dan hub, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link, sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang keempat, switch. Fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port, sehingga switch disebut multi-port bridge. Selanjutnya, protokol jaringan adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol, yang pertama, encapsulation, yang kedua, connection control, yang ketiga, flow control, yang keempat, error control, yang ketiga, fragmentasi, yang keenam, resembling, yang ketujuh, transmission service. Jenis protokol jaringan ada Ethernet yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD. Yang kedua, local TAN, jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditunjukkan pada komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA. Yang ketiga, token ring, jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan menggunakan
metode pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Kemudian yang keempat, FDDI, jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. Yang kelima, TCP atau IP, merupakan jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Kemudian UDP, jenis protokol lapisan transport atau TCP atau IP yang mendukung komunikasi tidak andal dan tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kemudian ICMP, jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Kemudian HTTP, jenis protokol yang digunakan oleh www sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Kemudian HTTPS merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari www. Kemudian FTP, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya, topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus adalah topologi yang pertama kali yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Yang kedua, topologi ring adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Yang ketiga, topologi star. Topologi jaringan star berbentuk bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan metode yang berbeda dengan node yang berada di jaringan pusat. Yang keempat, topologi tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Yang kelima, topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Yang keenam, topologi hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan berdasarkan area jaringan. Ya, ada personal area network atau PAN. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan berbagai perangkat di sekitarnya seperti keyboard, mouse, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, local area network atau LAN merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja, misalnya mencakup suatu wilayah seperti gedung kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Kemudian Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas mencapai 10 hingga 50 km. Kemudian Wide Area Network atau WAN dapat menghubungkan beberapa wilayah bahkan hingga mencapai wilayah negara lainnya. Jaringan berdasarkan fungsinya. Ada jaringan server client mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien. Yang kedua, peer-to-peer. Jenis jaringan ini
memberikan peran yang sama untuk semua komputer. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bab 6 multimedia dan grafika. Multimedia secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan media berarti alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori. Yang pertama, multimedia content production adalah penggunaan beberapa media yang dapat berupa teks, audio, grafik, animasi, video yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, film, game, dan lain-lain. Yang kedua, multimedia communication adalah penggunaan media seperti televisi, radio, majalah, dan internet untuk mempublikasikan material periklanan, entertainment, berita, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan multimedia memiliki tujuan dasar, yaitu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, kemudian mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai, kemudian merancang panca indera karena bersifat visual, kemudian memberikan kemudahan pemakaian. Selanjutnya, multimedia yang mudah dipahami membutuhkan elemen-elemen yang mampu menyampaikan sebuah informasi kepada pengguna. Multimedia tersebut memiliki elemen yang pertama, teks, yang kedua, animasi, yang ketiga, grafik. Grafik ada dua macam, yaitu grafik bitmap, kemudian grafik vektor. Dan yang keempat, gambar. Gambar ada terbagi menjadi dua, yaitu visible image, non-visible image. Kemudian yang kelima, suara. Terbagi menjadi tiga, yaitu ucapan, musik, efek suara. Dan selanjutnya video. Selanjutnya, perangkat keras multimedia merupakan alat pengolahan data berupa teks, gambar, audio, video, atau animasi yang bekerja secara elektronis dan otomatis. Unsur-unsur utama sistem perangkat keras multimedia yaitu unit masukan atau input device adalah peranti tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses di dalam komputer multimedia. Yang kedua, unit keluaran adalah tempat mengeluarkan hasil proses komputer multimedia yang berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil proses dan menerjemahkan bit-bit ke dalam kode yang dikenal sebagai media output, yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama, alat output tampilan, kemudian alat output cetakan, kemudian alat output grafik presentasi, kemudian alat output suara. Perangkat lunak multimedia adalah komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem, software, perangkat lunak aplikasi multimedia, kemudian perangkat pengolah teks, kemudian perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2D, kemudian perangkat lunak authoring multimedia, kemudian perangkat lunak aplikasi berbasis web. Selanjutnya, grafika atau dalam bahasa Inggris grafik adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu yang bertujuan untuk memberi tanda informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. Sistem grafika sederhana terdiri dari peralatan masukan atau input device, kemudian ada prosesor, memori, frame buffer, dan peralatan luaran atau output device. Kemudian elemen dasar grafika yang pertama, geometri, merupakan transformasi dari suatu konsep atau suatu benda nyata ke suatu model geometris yang bisa ditampilkan pada suatu komputer, yaitu ada shape atau bentuk, kemudian ada posisi, ada orientasi atau cara pandang, ada surface properties atau ciri-ciri permukaan, kemudian ada volumetric properties atau ciri-ciri volumetrik, kemudian ada light atau cahaya, dan lain sebagainya. Pemrosesan citra untuk ditampilkan di layar, kemudian ada hardware display,
grafik terbagi menjadi dua, yaitu vektor dan raster. Vektor memiliki bagian yaitu kaligrafik, stroke, random, scan, sedangkan raster, bitmap, dan picmap yang digunakan dalam layar dan laser printer. Kemudian tools pendukung pemodelan grafik merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan ide, baik ide abstrak maupun ide konkret. Tools pendukung modelan grafik komputer terbagi beberapa bagian, yaitu aplikasi pengolah tata letak atau layout, kemudian aplikasi pengolah vektor atau garis, kemudian aplikasi pengolah piksel atau gambar, aplikasi pengolah film atau video, kemudian aplikasi pengolah multimedia, kemudian pengolah 3 dimensi, kemudian software tipografi. Selanjutnya, beberapa kemajuan utama dalam komputer grafik 3 dimensi, yaitu ada flat shading, ada ground shading, ada texture mapping, ada punch shading, ada boom mapping, ada ray tracing, ada radiosity. Contoh pemakaian grafik pada komputer dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada komputer art, kemudian ada video game, ada komputer edit design atau CAD. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.